Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 060318242934 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan membuat video wawancara dengan salah satu guru terkait perkembangan anak usia sekolah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Simak video berikut ini ya. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai terkait perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral peserta didik dalam jenjang SMP serta bagaimana cara narasumber dalam menghadapi masalah perkembangan tersebut. Sebelumnya, boleh untuk Ibu perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Fazila Kamalia Rahma. Di sini saya berprofesi sebagai guru di tingkat SMP, di mana rata-rata usia anak 12 sampai 15 tahun. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana perkembangan kognitif anak-anak siswa SMP yang Ibu ajar saat ini? Oke, untuk saat ini perkembangan kognitif peserta didik SMP saat ini memiliki keberagaman karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki pemahaman secara mendalam terkait materi yang diajarkan, di mana mereka bisa mengaitkan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan ada juga peserta didik yang kurang memahami secara mendalam materi yang diajarkan. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu berdasarkan faktor kondisi lingkungan belajar, yang kedua bisa dari faktor orang tua, dan juga motivasi atau semangat belajar mereka, serta adanya kemampuan teknologi yang mereka gunakan. Dimana di zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin pesat sehingga peserta didik itu dengan mudah untuk mengakses segala informasi yang mereka dapatkan. Dengan begitu mereka harus dapat memahami atau menerima informasi yang baik atau yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kemampuan berpikir kritis itu sangat diperlukan saat ini untuk mereka bisa menerima informasi yang baik untuk diri mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu masalah sosial dan emosional apa saja yang sering dihadapi oleh siswa dan siswi SMP pada saat ini? Oke, untuk masalah sosial emosional yang sering dihadapi peserta didik pada saat ini, di mana mereka tuh masih kurang percaya diri pada diri mereka sendiri, dan juga mereka masih suka cemas atau cemas berlebihan pada saat menghadapi namanya ujian, dan adanya bahkan mereka tuh mudah marah pada saat mereka pada posisi yang tertekan. Serta dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang, penggunaan media sosial dan lain sebagainya, itu membuat mereka suka membandingkan diri mereka di media maya, sehingga mereka kurang percaya diri pada diri mereka sendiri. Dan juga hal ini perlu perhatian khusus karena pada saat masa peralihan SD ke SMP itu masa peralihan dari anak-anak ke remaja, sosial emosionalnya pasti setiap anak masih kurang stabil dalam menghadapi suatu hal. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan moral pada siswa dan siswi SMP pada saat ini? Apakah ada kenaikan atau ada penurunan? Oke, untuk peningkatan moral, dari segi moral sendiri, setiap peserta didik itu pasti memiliki keberagaman tersendiri, di mana ada peserta didik yang sudah memiliki moral yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari segi jujur, misalnya mereka pada saat ujian itu mereka tidak mencontek, dan ada juga dari segi bertanggung jawab, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta disiplin dalam ketika mereka datang ke sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, itu menunjukkan sikap disiplin. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa mereka memiliki moral yang baik. Tapi di sisi lain ada juga peserta didik yang memiliki moral yang kurang baik, di mana masih ada peserta didik yang suka mencontek, ada yang masih datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Hal tersebut perlu adanya peningkatan, ada upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru, di mana di sekolah itu ada namanya pembiasaan atau program yang membangun untuk menciptakan moral pada peserta didik ini sendiri. Dengan adanya pembiasaan program sekolah itu bisa membuat peningkatan moral pada peserta didik yang belum memiliki moral yang cukup baik. Ketika Ibu menemui siswa atau siswi yang memiliki perkembangan dirinya yang tidak seimbang, seperti pintar secara akademis tetapi sulit untuk bersosialisasi, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut?
Oke, untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukannya yang pertama itu saya mendekatkan diri kepada siswa tersebut atau melakukan bonding terhadap siswa tersebut dengan mengetahui latar belakang apa yang terjadi pada mereka, terus apa kesulitan yang mereka hadapi. Dimana ketika kita mendekati hal tersebut, ketika kita mendekati peserta didik tersebut, mereka akan lebih terbuka dengan kita. Dan juga setiap anak itu pasti memiliki latar belakang berbeda, sehingga penyelesaian masalahnya pun pasti akan berbeda-beda. Setelah itu saya akan berkoordinasi juga dengan pihak guru BK, bimbingan konseling, untuk mendapatkan pendampingan yang lebih tepat. Serta saya juga akan mengajak peserta didik itu untuk lebih aktif pada saat pembelajaran, dimana bisa diajak untuk pada saat kerja kelompok maupun tugas-tugas proyek yang kolaboratif sifatnya, sehingga tujuan ini agar mereka ketika belajar dapat berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi dengan temannya pada saat pembelajaran. Langkah selanjutnya bisa dengan melakukan pendekatan kepada orang tua atau memberitahu kepada orang tua tentang kondisi anaknya pada saat di sekolah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya telah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Baik, sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa perkembangan peserta didik meliputi berbagai aspek penting, terutama dalam ranah kognitif, sosial emosional, dan moral. Guru tersebut menjelaskan bahwa kemampuan berpikir siswa sangat bervariasi, sebagian sudah mampu menganalisis dan berpikir kritis, sementara yang lain masih kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak atau kompleks. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jean Piaget yang menyatakan bahwa siswa SMP berada dalam tahap operasional formal, sebuah fase di mana mereka mulai dapat memahami konsep abstrak. Namun dengan demikian, perkembangan setiap siswa berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penerapan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan individu. Dalam dimensi sosial dan emosional, banyak siswa menghadapi tantangan seperti kurang percaya diri, kesulitan dalam mengatur emosi, serta tekanan lingkungan sekitar, termasuk pengaruh media sosial. Kondisi ini menggambarkan fase psikososial menurut Erik Erikson, yaitu masa pencarian jati diri, di mana remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan sedang berupaya menemukan siapa diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang mampu membangun rasa empati, menciptakan rasa aman, serta menghargai perbedaan sangat dibutuhkan agar siswa dapat berkembang secara emosional dengan sehat. Sementara itu, perkembangan dalam hal moral menunjukkan adanya variasi. Ada siswa yang telah menunjukkan sikap etis dan tanggung jawab, tetapi ada juga yang masih melakukan pelanggaran seperti ketidakjujuran dalam ujian. Hal ini sesuai dengan teori moral dari Lawrence Colbert yang menyebutkan bahwa siswa pada usia ini umumnya berada pada tahap konvensional, yaitu saat perilaku moral mereka sangat dipengaruhi oleh aturan sosial dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Dalam hal ini, peran guru sebagai penonton moral serta penciptaan suasana belajar yang menjunjung nilai-nilai etika sangatlah penting. Ketika berhadapan dengan siswa yang menunjukkan ketidakseimbangan perkembangannya, misalnya unggul dalam akademik namun kurang dalam kemampuan sosial, guru mengambil langkah yang menyeluruh. Langkah-langkah tersebut meliputi pendekatan personal, kerjasama dengan guru bimbingan konseling, pelibatan dalam kegiatan yang bersifat kelompok, dan komunikasi yang intensif dengan pihak keluarga. Pendekatan semacam ini mencerminkan gagasan Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal, di mana proses belajar akan lebih optimal jika disertai dengan bimbingan dan interaksi yang bermakna. Melalui wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai kompleksitas perkembangan siswa di tingkat SMP. Aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam proses pendidikan. Seorang pendidik tidak hanya berperan dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Pendekatan yang diterapkan oleh narasumber seperti pendekatan personal, kerjasama dengan guru BK, serta keterlibatan orang tua. Menggarisbawahi pendidikan adalah proses yang membutuhkan kerjasama berkelanjutan dan kolaboratif. Video yang dihasilkan dari wawancara ini memiliki nilai penting tidak hanya sebagai arsip pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk refleksi dan pengembangan profesional bagi para guru dan orang tua.
Bagi para pendidik, video ini bisa menjadi inspirasi dan contoh konkret mengenai bagaimana menghadapi tantangan dalam perkembangan siswa dengan pendekatan yang penuh empati dan berlandaskan teori. Untuk orang tua, video ini membuka pemahaman bahwa pendidikan anak berlangsung tidak hanya di sekolah, namun juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung aspek emosional, moral, dan sosial anak. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.